Oke, bertemu kembali dengan podcast Mutiha Angoluan Ria Kristen Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita dengan seorang tamu yang luar biasa. Boleh kasih info ke kita, Amang ini siapa, namanya siapa, kemudian keluarga dan seterusnya. Perkenalan dulu, Amang, silakan. Ya, terima kasih Amang Pendeta Rianja. Saya memperkenalkan diri sebelumnya. Shalom, ras buat pendengar setia atau penonton podcast dari Pak Haryanja ini. Nama saya Freddy Sabar Hasudungan Siaan. Panjang ya, khas orang Batak itu. Jadi saya boleh dikata anak Siantar dan lahirnya di Laras, dekat dari kota Serbelawan. SMP SMA saya ada di Pematang Siantar, ya. Kemudian saya melanjutkan studi saya, merantau lah ya ke Jakarta. Nah, orang tua saya dulu sebagai dokter bekerja di perkebunan PT PN 4 sekarang. Kita lama juga tinggal di Bajambi. Iya. Begitu. Saya sudah menikah dengan Burni Rajai Buru Pardede, dan Tuhan mempercayakan berkat yang luar biasa buat kami berdua. Kita dikaruniai satu putra, ya. Gitu selintas tentang latar belakang saya. Oke, terima kasih, Amang. Buru Pardede nang tadi ya? Ya, betul. Dengar-dengar ini emang putri mantan gubernur Sumatera Utara. Ya, betul. Ya, istri saya itu putri dari mendiang Amang Rudolf Pardede, putra tertua Opung Teddy Pardede. Ya, betul, Amang Rudolf Pardede. Oke, jadi Amang Siahaan ini adalah Hela atau menantu dari mendiang Gubernur Sumatera Utara ke-14. Betul ya? Ke-14. Oke, demikian perkenalan singkat dengan Amang Siahaan. Mang, ya. Kalau menurut Amang, Siantar Simalungun itu identik dengan apa, atau ciri khas dari kota Siantar Simalungun itu apa, Mang? Ya, sebetulnya ada beberapa ya. Kalau kita orang Siantar, anak Siantar mengatakan ya, ciri khas Siantar itu ya satu, becak Siantar ya, betor ya. BSA. Kalau dari sisi situ, atau juga toko roti yang terkenal ya di Jalan Sutomo itu. Oke, ya kan? Ganda. Ya, tetapi dari aspek yang lebih luas lagi, kota Siantar ini ya terkenal dengan sebagai kota pendidikan, dan yang kedua rumah atau kota yang nyaman untuk ditinggali para pensiunan. Seperti itu. Ya, itu yang menurut saya terkenalnya kota Siantar. Ya, gudangnya SDM hebat Indonesia. Luar biasa. Sekolah pasti di sini dulu, Mang, ya? Saya SMP, SMA di Pematang Siantar. Pematang Siantar ya. Iya. Di SMA mana tuh? Saya bersekolah di SMA Budi Mulia, nggak jauh dari kantor pusat. SMA Budi Mulia, alumni SMA Budi Mulia. Boleh lihat Amang Siahaan di sini. Oh gitu ya, di SMA Budi Mulia sini ya? Ya, di Jalan Oke, Mang. Siregar. Dan satu lagi, Siantar ini katanya terkenal dengan pendidikannya ya? Ya. Oke, Mang. Kira-kira di zaman Amang dulu, Nah,
waktu SMA, Ya. SMP, SMA tadi ya, dengan Siantar sekarang yang sudah semakin maju, Iya. ya khususnya di pembangunan infrastruktur, kemudian di kita tahu bersama Siantar ini jadi pusat dari 5 denominasi gereja kalau saya nggak salah, HKI, GKPI, GKPS, kemudian HKIP ya, terus GPDI ya. Nah jadi 5 denominasi gereja. Situasi kota Siantar yang dulu dengan sekarang menurut Amang itu gimana? Harus diakui ya, saya sudah cukup lama juga melanglang buana meninggalkan kota tercinta kita ini, Siantar. Kemana? Ya setelah selesai sekolah di Jakarta, kuliah ya, saya melanjutkan lagi pendidikan itu ke Jerman. Oh, Jerman, mengambil pasca sarjana saya. Kebetulan latar belakang saya teknik ya, teknik industri. Nah, saya hidup di sana hampir 10 tahun, tidak terasa. Wah. Cuman saya nggak laku sama buru-buru Jerman ya. Baru Batak juga ya, puji Tuhan lah ya. Ya. Nah, seiring waktu saya lihat perkembangan kota Siantar ini dari sisi fisik pembangunan kotanya tidak banyak berubah, ya. Tidak banyak berubah. Tetapi yang saya lihat banyak perubahan itu adalah memang kotanya semakin luas karena pemekaran. Nah, yang membuat saya juga melihat perkembangan Siantar ini dari sisi tingkat demografi penduduknya. Siantar ini boleh saya katakan dihuni sebagian besar oleh 2 kelompok usia. iya. Usia 17 tahun ke bawah, ya mereka mungkin sampai tingkat SMA ada di kota Pematang Siantar sekolahnya. Kemudian kelompok usia yang kedua itu usia pensiunan, ya 50 tahunan ke atas. Nah, usia produktifnya itu semakin berkurang menurut saya yang tinggal di kota Siantar. Nah, ini sangat menarik. Artinya pemerintah Kota Pematang Siantar, eksekutifnya harus memikirkan ke arah mana pembangunan Kota Madya Pematang Siantar ini akan dibawa. Karena secara pembangunan infrastruktur seperti yang Amang katakan tadi, tidak lama lagi Kota Pematang Siantar ini mempunyai akses transportasi, ya, jalan yang akan memudahkan kita pergi ke beberapa daerah, bahkan sampai ke Jakarta sekalipun, karena ruas jalan tol ini akan tersambung ke sana, terkoneksi ke sana. Nah, ini suatu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda kita untuk mengembangkan bakat serta juga usaha mereka di Kota Pematang Siantar, gitu, Mang. Peluangnya itu datang dari mana tuh, Mang, kira-kira? Ya, peluangnya begini, kalau kita lihat nanti dibukanya pintu tol di 2 tempat yang dekat saat ini, yakni Dolok Merawan dan dekat Sinaksa, Kota Pematang Siantar itu akan memudahkan konektivitas Kota Siantar ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yakni Medan dan sekitarnya, ya kan? Yang kita ketahui penduduk Kota Madya Medan itu berkisar di antara 2,5 juta. 2,5 juta. Ya, sebagai kota terbesar
ketiga ya dari sisi penduduk ya, di Indonesia. Ditambah lagi dengan daerah sekitarnya, misalnya dari Deli Serdang ya. Nah itu hampir mencapai 4 juta orang, yang tentu saja Siantar akan dilirik menjadi alternatif mereka menghabiskan waktu untuk berwisata atau berkunjung ke Pematang Siantar, seperti itu. Nah, mengakibatkan traffic manusia dan tentu saja juga barang akan meningkat di Kota Madya Pematang Siantar ini. Nah, ini kan menjadi satu peluang buat kita. Iya. Jadi tinggal bagaimana penduduk Kota Pematang Siantar, Simalungun mengambil peluang ini ya Mang ya. Betul sekali. Karena dari satu sisi dengan dibangunnya infrastruktur, contoh jalan tol tadi, kesamaan harga barang mungkin di Medan dengan di Siantar akan sama mungkin ya. Karena jaraknya sudah dekat, kemudian mobilisasinya juga sudah lebih gampang, dan betul. Kira-kira kesempatan peluang untuk ekonomi, khususnya di generasi muda yang tadi emang katakan demografi penduduknya Siantar ini sudah semakin berkurang generasi produktifnya. Karena merantau keluar kota. Nah, dengan peningkatan infrastruktur tadi, dengan adanya pembangunan infrastruktur tadi, kira-kira bisa nggak secara ekonomi mereka nggak harus merantau tapi stay di Siantar ini, gimana Bang? Justru itu yang fenomena yang sangat menarik kita. Bila Siantar menjadi destinasi wisata singkat, itu mengakibatkan lonjakan peningkatan pengunjung ke Kota Pematang Siantar ya. Misalnya orang dari Medan, orang dari sekitar Medan, Deli Serdang misalnya berkunjung ke Siantar, karena di Siantar ini bila dikelola dengan tepat dan baik ya, seluruh stakeholder yang ada, Siantar ini bisa menjadi kota pelepas penat. Alternatif, sebagai salah satu alternatif kota pelepas penat untuk warga Sumatera Utara. Sebagai contoh misalnya Kota Malang di Jawa Timur. Ya, warga Surabaya liburan singkat beserta keluarga ke Kota Malang karena sejuk, kulinernya enak, harga terjangkau, dan konektivitas antara kota tersebut relatif nyaman dan cepat. Ya kan? Nah, ini juga dengan dibukanya pintu tol nanti di Kota Sinaksa, jarak tempuh dari Kota Medan ke Pematang Siantar, saya kira, dan sudah saya coba kemarin itu, tepat 1 jam 15 menit ya. Kita sudah tiba di Kota Pematang Siantar dari Medan. Dari Kota Medan ya, dihitung dari masuk tolnya ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, di Siantar ini bila dipersiapkan dengan baik, menjadi salah satu alternatif kota untuk berwisata. Ini siapa yang nggak kenal makanan-makanan enak kuliner di Siantar ini ya, mulai dari mie pangsitnya, mie goma, mie sopnya, kuenya ya kan. Benar. Kemudian juga di sini misalnya ada salah satu taman hewan terbaik kebanggaan kita di Sumatera Utara. Kalah Medan. Iya kan? Belum lagi kalau ke arah Sidaman di sana perkebunan teh sejuk. Ya. Nah, saya katakan tadi, jadi banyak orang yang ingin berwisata ke Kota Pematang Siantar, artinya mereka siap membawa uangnya untuk katakanlah dihabiskan budget tadi di Kota Pematang Siantar. Ya, kita harus jeli melihat peluang-peluang yang berkaitan dengan industri wisata. Ya kan, peluang itu sangat besar, terutama generasi muda. Kalau tadinya mereka ingin boleh saja katakanlah menimba ilmu, mencari pengetahuan di luar Pematang Siantar, tapi setelah didapat kembali ke Siantar
mereka juga sudah bisa berkreasi, ya, karena marketnya sudah mulai bertumbuh, terbuka, ya. Misalnya anak muda yang suka mendesain, ya, bisa buat katakanlah home industry, membuat souvenir, gift, kaos-kaos unik, ya kan, seperti di Bandung gitu, ya, anak mudanya, atau di Jogja, saya bertumbuh industri-industri seperti itu. Nah, kemudian yang suka dengan kuliner, ya, makanan atau minuman, ya, bisa berkreasi, mereka menciptakan minuman-minuman yang mempunyai sensasi dan rasa yang baru gitu, ya kan, menjadi trademark Kota Siantar, seperti itu. Nah, itu cukup banyak peluangnya, apalagi yang suka dengan musik atau arts, ya, seni, ya, dengan menjamurnya waktu bertumbuhnya kafe, ya, atau Siantar bisa juga bertumbuh menjadi salah satu alternatif untuk pentas seni di Sumatera Utara, ya kan, mungkin di gedung GOR yang sedang dibangun itu, di jalan, ya kan, Jalan Merdeka, gedung GOR yang lama yang sedang dibangun lagi, ya, coba diajukan, itu bisa menjadi tempat, saya dengar itu menjadi juga salah satu alternatif orang untuk tempat pertunjukan, ya, acara seni, acara seni atau musik atau meeting juga bisa di situ. Nah, ini bisa bertumbuh. Ya. Nah, ini kan namanya generasi muda memang. Generasi muda kan terkadang memang juga harus didorong. Betul sekali. Nah, menurut Amang, apakah dorongan itu sudah sampai dari semua yang Amang sudah terangkan tadi? Apakah dorongan itu sudah sampai ke generasi muda kita, atau siapa kira-kira yang bisa mendorong ini, Amang? Nah, saya melihat motivasi dan dorongan itu perlu digalakkan, perlu semakin ditumbuhkan ke mereka dan dikasih kesempatan. Sebetulnya untuk memulai usaha skala kecil ataupun mikro, ya, kita harus tahu dulu kita mempunyai talenta apa. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, kita harus tahu dulu, ya. Mungkin ada yang mempunyai talenta di bidang seni, ada yang punya talenta di bidang katakanlah kuliner, ada yang punya talenta di bidang kreativitas, ya, atau desainer dan lain sebagainya. Kalau kita tahu kekuatan diri kita apa, ya, dan kita fokus untuk mengembangkan talenta tersebut yang ada dalam diri kita, ya, itu menjadi modal yang paling utama. Karena kalau untuk memulai usaha itu kita bisa dan tahu, ya. Nah, untuk mempunyai modal itu tidak harus langsung besar-besar atau banyak-banyak. Ingat, ya, pengusaha-pengusaha sukses di dunia ini, ya, bahkan seperti Bill Gates sekalipun, memulai usahanya kan dari garasi rumah mereka, dari lingkungannya. Ya. Dan itu anak-anak muda, generasi muda di Pulau Jawa bertumbuhnya juga seperti itu, industri rumahan. Nah, itu dikembangkan. Sekarang pemasarannya kan tidak perlu lagi membutuhkan modal yang cukup besar. Ya kan? Kita punya produk bagus, packagingnya bagus, tapi kita nggak tahu memasarkannya ke marketnya kemana. Dengan adanya digitalisasi, ya, tools itu bisa kita manfaatkan platform online tersebut, salah satu contoh, untuk mempromosikan produk kita, sekaligus kita bisa memanfaatkan platform tersebut untuk menjual produk kita. Seperti itu. Nah, kalau kita menjualnya itu kita pasarkanlah dulu, nggak usah harus keluar provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya jalan tol, mobilitas
produk kita bisa cepat terjangkau ke kota-kota yang ada di Sumatera Utara, seperti ke Medan. Ya, coba bayangkan nih, saya di tahun 80-an sewaktu kuliah di Jakarta ingin makan yang namanya kue sus. Nah, kalau di zaman saya itu terkenal tuh kue sus Merdeka namanya. Itu produksinya di Bandung, dijualnya di Bandung. Jadi kalau pengen makan kue sus ya harus ke Bandung. Ke Bandung ya. Akses masih susah, pada saat itu belum ada jalan tol yang langsung ke kota Bandung dari Jakarta. Harus lewat jalan Puncak dulu ke Puncak atau lewat Purwakarta, ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, ada jalan tol, pengusaha kue sus Merdeka itu membuka outletnya di kota Jakarta di beberapa tempat, ya. Nah, jadi konsumennya tidak perlu lagi harus ke Bandung, kan begitu. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan. Produk-produk anak muda, generasi muda, Kota Pematang Siantar yang saya tahu hebat-hebat nih sebetulnya, bisa dipasarkan ke Medan dan sekitarnya, bahkan ke antar provinsi nantinya, dengan sudah terbukanya konektivitas jalan itu tadi, antara lain jalan tol, ya kan? Baik itu produk makanan maupun produk yang seni ya, seperti itu. Seharusnya kan dorongan itu bisa muncul kalau penyedia infrastruktur dalam kaitan ini pemerintah nih, duduk bersama nih dengan pemuda. Tadi saya dengar tadi ide-ide kreatif itu muncul dari seorang Amang Siahaan di sini di ruangan ini kan. Ada beberapa contoh tadi peluang-peluang apa yang bisa ditangkap. Itu yang Amang tadi terangkan. Nah, pemerintah sebenarnya kan harus duduk dengan generasi muda ini, dengan pelaku-pelaku UMKM. Betul. Ya, kemudian masyarakat Pematang Siantar Simalungun yang seharusnya punya dampak positif oleh karena gerbang tol itu tadi. Ya, kalau nggak salah itu di Sinaksak 1, Dolok Merawan. Kemudian mungkin nanti ke arah raya ya, mungkin ke arah situ ya, pas Sidamani ke Simpang 2 kita nggak tahu lah, pokoknya nanti tembusnya ke Prapat kan. Nah, jadi ini kan artinya penduduk sekitar ini harus memiliki dampaknya, harus punya dampak ke penduduk sekitar ini. Nah, sekarang sudah adakah atau menurut Amang bagaimana caranya supaya ada tempat untuk duduk bersama itu, untuk memberikan dorongan ide-ide kreatif seperti yang Amang katakan tadi ke generasi muda kita ini, gimana? Ya itulah, tentu stakeholdernya ini kita jangan hanya mengharapkan motivasi dan guliran tersebut datang dari semata-mata hanya dari pemerintah daerah. Sebetulnya di sini gerakan madani masyarakat itu bisa dilakukan. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Contoh misalnya seperti gereja kita ini, ya kan, HKI dalam hal ini, yang kebetulan kantor pusatnya ada di Siantar. Artinya kantor pusat itu mempunyai banyak sumber daya, baik SDM, jaringan maupun sumber dana, ya kan. Nah, ini kita bisa mulai suatu gerakan itu, terutama untuk jemaatnya dulu ya, buat suatu pilot project, ya kan, dimana generasi muda HKI, ya kan, kita buat suatu semacam kursus singkat, mungkin 2 hari atau paling lama 3 hari, yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Oke. Ya kan? Kita bisa mengundang internal para narasumber yang pakar di bidangnya, ya, dari internal HKI sendiri, seperti itu. Kita berdayakan mereka, kita undang. Nah, memberikan masukan mulai dari saya punya talenta ini, gimana supaya ini bisa menghasilkan ujung-ujungnya jadi duit aja. Ya. Saya pintar main gitar, gimana dengan kemampuan main gitar saya
saya bisa mencari penghasilan yang layak, atau saya jago buat kue apa atau roti apa atau buat mie goma ya kan, yang terkenal dengan rasa yang berbeda. Ini saya bisa menjadi pengusaha kecil dulu, ya kan. Nah itu kita undang pakar-pakar tadi di bidangnya, ya kan, mulai dari pakar produksinya, higienisnya, ya kan, sampai pakar untuk memarketingin produk mereka, bahkan mungkin untuk mencarikan cara, mempermudah cara menghubungkan ke sumber-sumber yang bisa membantu mereka mendapatkan modal awal, seperti itu, ya kan. Ya kalau sekarang zaman udah canggih, lewat online juga ada yang namanya crowdfunding misalnya. Itu kan bisa diinisiasi. Nah ini banyak, bahkan sampai di luar negeri yang memberikan pelatihan singkat seperti itu. Nah itu harus digulirkan. Ini rebut kesempatan ini. Jadi yang pertama gitu, melihat peluang ini ada. Contoh kecil lainnya yang pengen berusaha, saya ada tempat sedikit kecil rumah saya ataupun teras rumah saya, kebetulan jalannya agak strategis, ya kan. Saya mau berusaha apa ya? Nah, contoh ini peluang misalnya. Kita tahu misalnya pasar bengkel itu produk dodol, atau sekitar tebing ada produk lemang. Akibat tadi mereka tidak ada akses jalan alternatif tol melewati kota tersebut, sehingga orang lebih cenderung dan lebih suka kalau dia ke Siantar atau ke arah Toba sana, bahkan sampai Sibolga, lewat jalan tol nanti, ya kan. Jadi dilewati kota tersebut, nggak singgah, ya kan. Nah ini mereka mengalami kesulitan untuk menjual produk mereka. Tangkap peluang ini. Artinya datangin toko-toko dodol yang terkenal di pasar bengkel, ataupun penjual lemang yang terkenal di kota tebing tinggi sekitarnya. Pak, saya punya tempat strategis, saya mau buka counter ataupun outlet produk Bapak di kota Siantar. Iya kan? Karena Siantar kan punya akses jalan pintu tol kan. Jadi orang yang rindu tadinya pengen makan, pengen nih makan dodol nih. Ya udah di Siantar aja ada kok, gitu loh. Tangkap nih duluan nih anak muda HKI ini. Karena tol tadi di pasar bengkel nggak ada gerbang, ya paling Lubuk Pakam ya. Dia Lubuk Pakam atau tebing. Cuman kan orang sudah jauh kan, keluar lagi ngapain kan? Wah itu loh. Ini satu ide yang luar biasa, yang fresh ini ya, ide yang segar gitu. Ini dari Amang Siahaan nih. Iya. Dari pengalaman Amang di Eropa dulu. Ya. Di pembangunan infrastruktur pastinya di Eropa itu luar biasa ya. Ya, ada banyak jalan bebas hambatan dan infrastruktur lainnya. Kemajuan perekonomian di sana baik skala makro, skala mikro. Kira-kira di kota Siantar ini, kalau seandainya peluang itu bisa ditangkap, dan kerjasama setiap stakeholder yang ada di kota Siantar, baik dari gereja juga atau siapapun di kota Siantar ini, kira-kira menurut Amang ini bisa jalan nggak? Atau pemuda di Siantar itu di zaman Amang dengan zaman sekarang ini, gimana kira-kira Amang untuk menangkap setiap peluang itu? Gini loh, di zaman saya, para pemuda atau anak muda di zaman saya itu lebih tough, lebih punya semangat untuk memperbaiki situasi keadaan. Karena tantangannya lebih besar. Kalau generasi sekarang di zaman yang sophisticated, milenial sekarang itu sebetulnya dunia itu seperti yang Amang Haryenja katakan, betul sekali, dunia itu hanya
sejauh telunjuk saja, Ya. ya kan? Contoh ini, dulu di zaman saya katakanlah punya uang 500.000. 500.000 sekarang lah nilainya ya, bukan 500.000 di zaman itu, tapi 500.000 nilai sekarang. Berarti Nah, dulu sekitar 50. mungkin sekitar 50 ribuan ya, karena saya makan di kota Siantar aja masih laku tuh harga 500 ataupun ya 1.500 gitu ya, masih bisa lah makan makanan tertentu ya. Ya. Nah, ini pada saat itu dengan uang itu saya nggak tahu mau ngapain, mau kemana, ya, karena akses terbatas, informasi terbatas. Ya. Sekarang anak muda sekarang dengan uang 500.000, kalau dia ingin berwisata, dia bisa tinggal googling aja, atau lihat di internet YouTube, ya kan, atau lihat blog seseorang, terbuka itu, ya kan. Jadi dunia itu semakin sempit buat mereka, ya kan. Tahu mereka mau kemana dengan uang sebanyak itu. Nah, kalau dulu ingin mencari sesuatu, aduh produk ini belinya di mana, diproduksinya di mana, susah kalau nggak kita datang langsung ke pembuatnya, produsennya, di kota mana. Sekarang dengan jari telunjuk aja kita bisa googling, kita tahu itu barang itu diproduksi di mana yang murah, bahkan sampai harganya, bahkan bisa didesain segala macam gitu ya. Bahkan bisa dipesan, bahkan bisa dibeli langsung, uangnya mungkin dengan transfer atau juga QRIS, ya kan. Artinya zaman itu sekarang dengan digitalisasi ini semakin mudah. Nah, untuk generasi saya atau generasi di atas saya yang masih gagap dengan teknologi, ya dunia itu dipikir yang generasi di atas saya, ya itu dunia itu ya sebatas apa yang mereka lihat dan merasakan saja di sekitar mereka, nggak tahu. Begitu loh. Jadi tantangannya itu anak muda sekarang itu sebetulnya bukan lagi tantangan mengenai kesempatan, tetapi tantangan dari dalam diri, motivasi mereka sekarang menangkap peluang gitu loh. Semudah itu sekarang informasi bisa kita dapatkan. Itu loh maksud saya. Jadi motivasinya nih anak muda sekarang yang ayo kita tangkap nih peluang yang ada untuk Kota Pematang Siantar. Kita mulailah bisa jalin sinergitas, ya kan? Kuncinya sekarang itu aja. Sinergitas. Semua stakeholder ya. Oke, Amang Freddy Sabar Hasudungan Siaan itu tadi Bang ya? Ya. Ini anak Siantar yang sudah merantau keluar, sudah melalang buana, bahkan tadi seperti yang kita dengar sampai ke Eropa. Betul. Sekarang kembali ke Siantar. Ya. Mau mengajak melalui podcast ini juga, dan mungkin ada rencana-rencana lain. Ya. Di usia saya seperti generasi saya saat ini nih, ada keterpanggilan juga untuk berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat kita dan daerah kita, ya, memberikan kesempatan kepada generasi muda melalui misalnya experience yang kita punyai, ya, atau juga jaringan network yang ada, ya, untuk mempermudah anak-anak muda Siantar, terlebih generasi muda HKI ini juga untuk lebih maju lagi, ya, untuk dirinya. Nah, itulah sehingga saya sekarang sering juga berkunjung ke Siantar dan Simalungun. Ya.
Nah, selebihnya kalau ingin mengetahui aktivitas saya, ya anak-anak muda atau generasi muda ini silahkan googling lah, ya kan? Googling nama saya Freddy Sabar Siahaan. Sambungan Siahaan. Iya, bahkan kalau teman-teman memanggil saya itu fresh gitulah. Oh, sering memanggilnya begitu ya? Sering dipanggil saya. Oke. Mudah-mudahan semuanya bisa terpanggil bersama untuk memajukan Siantar ini, Bang ya. Betul. Nah, inilah. Ayo, mari kita antar generasi nih ya. Antar generasi bergandengan tangan ya. Nah, jangan segan-segan atau jangan sungkan-sungkan ya. Kalau ingin berdialog atau berkomunikasi dengan saya, silakan, saya berterima kasih. Sosmed saya juga ada kok. Kelahiran tahun berapa sih, Bang? Kelahirannya ya pokoknya ketika lagu-lagu Beatles lagi hits ya. Nanti saya bilang artis seleb siapa, mungkin siapa ya, nggak kenal gitu. Maksud saya gitu loh. Tadi kan antar generasi kita bisa berdialog, antar generasi yang bilang tadi. Emang ini lahiran tahun berapa? Saya pikir dari tadi ya. Nah, jadi tapi walaupun seperti itu di zaman-zaman Beatles ya, tapi pemikirannya masih segar. Kemudian visinya ke depan masih segar ya, masih seperti itu tadi ide-idenya. Betul. Luar biasa, Bang. Terima kasih untuk masukan-masukan. Mudah-mudahan dari video ini, dari podcast ini bisa menggugah. Betul. Generasi muda kita bisa menggugah masyarakat Siantar khususnya, karena ini yang ngomong anak Siantar sendiri. Betul. Yang sudah melihat dan merasakan bagaimana Siantar ini potensinya di mana, dan sebenarnya peluang-peluang yang bisa ditangkap itu apa-apa saja. Iya, bisa sama-sama maju, Bang ya. Iya, betul sekali. Oke, kira-kira ada yang mau tambahkan lagi, Bang? Ya, para pemirsa dan pendengar setia, podcastnya Bang Hari Anjani di HKI ya ikuti terus, pantengin terus nih channel. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang di podcast ini. Saya kira itu ya, saya terbuka dan berterima kasih bila ada juga ya mau berkomunikasi dengan saya. Sama-sama kita majukan kota tercinta kita ini. Ya, sehingga bisa lebih nyaman lagi untuk semua masyarakat, semua kelompok usia masyarakat ya. Seperti itu. Ya. Terakhir nih, Bang. Ya. Bonus demografi yang sedang terjadi ini, yang kita sedang hadapi di Indonesia ya. Ini kan jadi peluang. Kemudian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dan semua stakeholder yang bekerja sama bersinergi tadi, ini juga jadi peluang. Iya, betul. Nah, di peluang-peluang yang ada ini, kira-kira ada nggak manfaatnya untuk gereja dan pemuda gereja, warga gereja, secara tadi kan 5 denominasi gereja ada di sini. Nah, kemudian apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh gereja secara kira-kira secara real atau to the point-nya kira-kira, Mang, untuk bisa menangkap peluang itu? Jadi gini, bonus demografi itu bisa menjadi peluang bila dikelola dengan tepat. Bisa menjadi bencana kalau tidak dikelola dengan baik. Oh, begitu pula. Oh iya. Bayangkan luas tanah bumi ini kan tetap. Indonesia luas tanahnya tetap atau bahkan berkurang kalau misalnya ada yang erosi atau apa ya, atau bencana alam ya. Kemudian dukungan alam itu kan juga ada batasnya. Kalau dieksploitasi oleh jumlah manusia yang cukup banyak akibat bonus demografi tadi, tidak hati-hati dikelolanya, artinya nanti kan akan terjadi demand-nya besar, supply-nya semakin sedikit. Yang terjadi deflasi. Ya,
harganya naik tinggi atau rebutan, Iya. kan begitu. Wah, itu harus hati-hati. Oke, tapi kita bicara peluangnya aja ya, yang itu nanti kita bahas lain kali. Nah, kita harus melihat peluang ini. Siantar ini bisa juga menjadi salah satu tujuan wisata rohani, dikembangkan, gitu. Malang, Jogja, ya kan, sudah menangkap peluang itu. Bahkan beberapa kota kecil lainnya yang saya tahu itu, ya, seperti yang saya ingat Magelang atau Purwokerto, ya, menangkap itu peluang itu, atau Manado, ya. Nah, ini kan organisasi gereja kantor pusatnya ada di Kota Pematang Siantar. Ya. Motornya itu ada di sini tuh. Itu hal yang sangat strategis sekali di Kota Pematang Siantar itu. Yeah. Kita boleh berbangga lah ya akan hal itu. Yeah. Ya. Nah, kalau yang saya lihat, mohon maaf nih, bonus demografi tadi, kalau tidak dikelola dengan baik, ini juga gini. Maksud saya gini, jemaat itu silih berganti datang antar generasi, ya kan? Kalau kita lihat populasi dari jemaat di Kota Pematang Siantar khususnya, ya, seingat saya itu trennya menurun tuh dari segi populasi. Karena apa? Ya, mungkin dulu anaknya, generasi sebelum saya itu mungkin anaknya lebih dari 3 atau 4. Sekarang mungkin anaknya 2, ya kan? Itu aja udah terjadi penurunan jumlah, ya, dari sisi kuantitas. Ditambah ketika mereka sudah selesai sekolah, anaknya itu akan keluar Kota Siantar, merantau, ya kan? Jadi berkurang. Artinya dengan banyaknya pembangunan fisik gereja-gereja yang terjadi saat ini, itu nanti jangan heran yang tadinya setiap kebaktian itu jemaatnya penuh gitu ya, sekarang kok rata-rata kok tinggal 3/4 ya, 70%. Nah, hati-hati nanti 10 tahun lagi misalnya kok tinggal 50%. Ya kan? Padahal jumlah demografi penduduk meningkat. Iya kan? Tetapi yang kita lihat sehari di gereja itu tadi, karena adanya migrasi usia muda keluar dari Kota Pematang Siantar, ditambah bertumbuhnya gereja-gereja, itu juga populasi berkurang. Populasi maksudnya itu jemaatnya berkurang karena itu tadi dua hal tersebut. Nah, ini akan juga mengurangi kesempatan gereja untuk berkembang. Itu tadi. Tidak heran tadinya mungkin perencanaan itu penting oleh gereja-gereja supaya nanti penempatan gembala-gembala kita, para pendeta kita itu tepat. Artinya jumlah gerejanya sekian, ya kan? Nah, jumlah jemaatnya sekian, ya. Berapa yang harus kita rekrut untuk menjadi gembala di organisasi gereja kita, ya kan? Nah, ujung-ujungnya itu semua kan itu adalah ke pendanaan operasional organisasi gereja. Jadi bedakan gereja yang memuat misi untuk kerohanian, ya, iman, pengembangan iman kita, dan organisasi gereja ya seperti organisasi layaknya seperti organisasi lainnya, sekuler. Ya, organisasi seperti perusahaan, ya, pengelolaannya maksud saya. Itu harus manajemennya itu harus dibedakan. Nah, kita bicara di sisi manajemennya ya, bukan di sisi keimanannya. Tadi juga selintas sudah berdiskusi mengenai itu.
terutama buat gereja-gereja yang mempunyai afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan badan zending, mother zendingnya, boleh saya sebut bahasa saya gitu, atau mother church-nya mungkin di salah satu negara di Eropa atau di Korea atau mungkin bahkan di Amerika. Nah, apa yang terjadi global itu akan berdampak juga dengan lokal, domestik. Ya. Nah, kalau dari sisi pendanaan tadi, dengan organisasi yang bertumbuh sehingga mempunyai katakanlah pengeluaran fixed cost yang tetap jumlahnya setiap tahun harus dikeluarkan, sementara katakanlah pemasukan tersebut itu berkurang, ya. Nah, berkurangnya bisa diakibatkan oleh dua hal, katakanlah perhatian ataupun bentuk bantuan dari mother church atau mother zendingnya juga berkurang. Berarti kan kekurangan tersebut harus dicari di dalam negeri, ya, di Indonesianya, ya kan, lokal ya. Nah, lokalnya dari mana? Ya, antara lain salah satu sumbernya kan dari internal, benar ya? Kalau bonus demografi itu tadi, kembali ke situ, bonus demografinya itu tidak didapatkan oleh gereja-gereja yang tadi Amang sebutkan tadi, ada 5 atau mungkin 7 di kota Pematang Siantar ini, yang menikmati bonus demografi itu mungkin boleh dibilang ya sesama gereja juga, tetapi ya gereja yang lain kan yang menikmati bonus tersebut. Nah, ini akan mengakibatkan juga potensial katakanlah pemasukan untuk organisasi gereja tersebut itu juga mengecil atau berkurang. Sehingga gereja tidak bisa lagi bertumbuh dan menyediakan katakanlah kebutuhan untuk organisasi tersebut. Nah, ini yang harus kita bisa sikapi dengan cepat dan tepat. Mulai sekarang. Ya, antara lain dengan ya salah satunya juga ya manfaatkan itu digitalisasi. Ya, untuk pelayanan gereja. Setuju. Nah, itu karena konsep-konsep bergereja sekarang antara generasi millennials dengan generasi baby boomers tahun 50-an 60-an sudah berbeda konsepnya, ya kan? Mungkin konsep pengorganisasiannya kita bicara di situ ya, bukan kita nggak bicara misi dan keimanannya, bukan di situ ya. Yang saya maksud di situ sisi manajemennya. Seperti itu. Ya kayak kita bank lah dulu, bank itu di bayangan kita, orang tua kita kan ada bangunannya. Kalau kita mau perlu uang harus ke sana, ngisi formulir ke bank, dikasih uang, kan begitu. Atau punya tabungan, bawa KTP ke sana, didaftar, didata, ya kan? Nah, barulah saya punya account. Sekarang zaman udah modern bro, kata sekarang, ya kan? Ada digital bank, ya kan? Atau sekarang ngambil uang yang dari ATM kan? Seperti itu, kita bisa transfer hampir kemana saja, atau QRIS, atau online banking, m-banking. Nah, zaman udah berubah. Seyogianya gereja-gereja kita menyesuaikan diri terhadap tersebut. Adaptif, ya, menjangkau lah jemaatnya supaya bisa bertumbuh. Makanya salut juga nih dengan Amang Pendeta Arianja yang sudah menginisiasi podcastnya HK ini, salut nih. Kemuliaan bagi Tuhan, Amang. Ya, betul. Oke, Bang. Terima kasih. Jadi ada banyak sebenarnya peluang zaman sekarang ini, Amang, ya, di kemajuan seperti yang Amang lihat juga di Eropa, Indonesia juga area sudah semakin ke sana. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang. Dan gereja juga menangkap peluang dari semua kemajuan itu sembari mempersiapkan diri supaya peluang-peluang itu
betul-betul menjadi hal yang positif, bukan jadi bencana. Iya, betul. Oke, Mang. Jadi saya rasa ada banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Amang Freddy Sabar Hasudungan Siahaan. Nah, terima kasih. Sampai di sini saya rasa pembincangan kita, Mang. Nah, sampai di sini pembicaraan kita, bincang-bincang dengan Amang Freddy Sabar Hasudungan Siahaan, putra Siantar yang punya visi dan punya masukan yang baik tadi untuk Kota Pematang Siantar Simalungun. Tuhan memberkati kita, sampai ketemu lagi di podcast Mutiha Hangoluan berikutnya. Tuhan memberkati.